Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Profesor Dr. Sumarwati Magister Pendidikan selaku dosen pengampu mata kuliah morfologi. Perkenalkan, kami dari kelompok 9A ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai analisis morfologi teks berita. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Bilkis Nur Aliza Nugroho dengan NIM akhir 19, yang kedua, Karis Cindiana dengan NIM akhir 45, dan yang ketiga, Silviana Nur Azizah dengan NIM akhir 75. Di sini kami akan memaparkan materi meliputi kata berafiks, kata ulang, dan kata majemuk. Yang pertama, afiks bahasa Indonesia meliputi prefiks. Prefiks adalah sebuah afiks yang penyembuhannya diletakkan pada bagian awal dari sebuah kata dasar atau bentuk dasar. Jenis-jenis prefiks meliputi menasal, ber, penasal, pe, per, di, ter, ke, dan se. Selanjutnya, sufiks. Sufiks adalah sebuah afiks yang penyembuhannya diletakkan pada bagian akhir dari sebuah kata dasar atau bentuk dasar. Jenis-jenis sufiks meliputi imbuhan i, kan, dan an. Selanjutnya, infiks. Infiks adalah sebuah afiks yang penyembuhannya diletakkan pada bagian tengah dari sebuah kata dasar atau bentuk dasar. Jenis-jenis infiks meliputi imbuhan al, dan Yang keempat, konfiks. Konfiks adalah sebuah afiks yang berupa morfem terbagi. Bagian pertama di awal bentuk dasar, sedangkan yang kedua di akhir bentuk dasar. Jenis-jenis konfiks meliputi imbuhan menasalkan, menasal i, beran, kean, penasalan, peran, dikan, dii, dan senya. Berikut adalah cuplikan beberapa berita yang memuat kata berafiks. Baik, langsung saja. Prefiks pe dalam kata pemilik berasal dari prefiks pe ditambah kata milik yang bermakna orang yang memiliki. Selanjutnya, prefiks se dalam kata seseorang berasal dari prefiks se ditambah kata orang, memiliki makna satu orang. Selanjutnya, prefiks menasal dalam kata menerjang berasal dari kata menasal ditambah kata terjang, memiliki makna melakukan kegiatan terjang. Selanjutnya, pada kata mengevakuasi berasal dari prefiks menasal ditambah kata evakuasi yang memiliki makna melakukan kegiatan evakuasi. Selanjutnya, prefiks ber pada kata berupaya berasal dari prefiks ber ditambah kata upaya, memiliki makna melakukan upaya. Kemudian, pada kata bersyukur memiliki prefiks ber ditambah kata syukur yang memiliki makna melakukan upaya. Selanjutnya, prefiks ter pada kata tertimpa berasal dari prefiks ter ditambah kata timpa, memiliki makna tidak sengaja. Pada kata terjatuh berasal dari prefiks ter ditambah kata jatuh, yang bermakna tidak sengaja. Selanjutnya, sufiks. Sufiks i dalam kata melempari berasal dari kata melempar ditambah sufiks i. Maknanya melakukan aktivitas secara berulang. Sufiks kan dalam kata mendengarkan berasal dari kata mendengar ditambah sufiks kan. Maknanya melakukan aktivitas dengan sungguh-sungguh. Sufiks an dalam kata bangunan berasal dari kata bangun
ditambah sufiks an. Maknanya hal yang dibangun. Kemudian gabungan berasal dari kata gabung ditambah sufiks an. Maknanya hal yang digabung. Selanjutnya infix. Infix dari kata getar berasal dari infix ditambah getar. Maknanya secara berulang berlangsung lama. Infix dari kata telunjuk berasal dari infix ditambah tunjuk. Maknanya sesuatu yang mempunyai sifat seperti tunjuk. Infix dalam kata gerigi berasal dari infix ditambah gigi. Maknanya banyak atau berbagai macam. Selanjutnya konfiks. Konfiks menasalkan. Dalam kata membersihkan berasal dari konfiks menasalkan ditambah bersih. Maknanya yaitu melakukan aktivitas bersih-bersih. Dalam kata mengatakan berasal dari konfiks menasalkan ditambah kata. Maknanya yaitu melakukan aktivitas berbicara. Konfiks menasal i dalam kata menerangi berasal dari konfiks menasal i ditambah kata terang. Maknanya memberi. Dalam kata mengurangi berasal dari konfiks menasal i ditambah kata kurang. Maknanya melakukan. Konfiks ke an dalam kata kebakaran berasal dari konfiks ke an ditambah kata bakar. Maknanya suatu kejadian. Dalam kata kecamatan berasal dari konfiks ke an ditambah kata camat. Maknanya menunjukkan suatu tempat. Konfiks beran dalam kata berjualan berasal dari konfiks beran ditambah jual. Maknanya melakukan aktivitas jual. Dalam konfiks penasalan dalam kata pengurangan berasal dari konfiks penasalan ditambah kata kurang. Maknanya yaitu proses. Konfiks peran dalam kata pemukiman berasal dari konfiks peran ditambah kata mukim. Maknanya menyatakan tempat bermukim. Dalam kata perkotaan berasal dari konfiks peran ditambah kata kota yang maknanya menunjukkan suatu tempat. Berikut adalah cuplikan berita yang memuat kata ulang. Kata ulang atau reduplikasi adalah proses pengulangan kata atau unsur kata. Simatupang menyatakan bahwa kata ulang atau reduplikasi adalah proses morfemis yang mengubah bentuk kata yang dikenalnya. Berbeda dengan Rohmadi yang menyatakan bahwa reduplikasi adalah perulangan bentuk atas suatu bentuk dasar. Kata ulang dalam berita, yaitu ada kata rata-rata yang berfungsi sebagai pembentuk nomina, maknanya adalah jamak. Selanjutnya ada mudah-mudahan berfungsi sebagai pembentuk adverbia, bermakna harapan. Anak-anak yang berfungsi sebagai pembentuk nomina, yang bermakna jamak. Puing-puing yang berfungsi sebagai pembentuk nomina, yang bermakna jamak. Kata majemuk merupakan penggabungan dua kata atau lebih yang membentuk suatu kata baru. Keraf menyatakan bahwa kata majemuk yang juga disebut dengan istilah kompositum adalah gabungan dari dua kata atau lebih yang membentuk suatu kesatuan arti. Kata majemuk endosentrik adalah kata majemuk yang memiliki referensi makna yang sama dengan kata inti. Kata majemuk eksosentrik adalah kata majemuk yang memiliki makna secara keseluruhan tidak mereferensi pada kata inti. Berikut adalah cuplikan berita yang memuat kata majemuk.
Kata majmuk di dalam berita ada rumah sakit. Merujuk konsep tempat pelayanan kesehatan. Rumah sakit termasuk dalam kategori kata majmuk eksosentris atau gabungan kelas kata yang berbeda, karena kata benda rumah dan kata benda sakit memiliki makna yang berbeda. Selanjutnya ada kata puting beliung, menunjuk konsep fenomena alam. Puting beliung termasuk dalam kategori kata majmuk endosentris atribut karena kata puting berfungsi sebagai kata sifat yang menjelaskan kata benda beliung. Yang terakhir ada warung nasi, menunjuk konsep tempat usaha yang menjual nasi. Warung nasi termasuk dalam kategori kata majmuk endosentris atributif karena kata nasi berfungsi sebagai kata sifat yang menjelaskan kata benda warung. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.